Oke, selamat pagi teman semuanya dimanapun berada. Saya doakan semoga teman-teman dalam melaksanakan aktivitas dalam keadaan lancar, aman. Oke, seperti biasa, ya setiap hari tidak meninggalkan aktivitas kesehariannya yaitu berkebun seperti ini ya teman-teman. Jadi ya biasa, wong ajane wong tani ya setiap hari ngontrol tanaman, lihat-lihat tanaman seperti itu ya teman-teman. Oke, banyak hal yang kita peroleh jika kita mau menelaah tentang berkebun ini sendiri ya. Banyak manfaat, tidak hanya sekedar urusan atau yang berkaitan dengan ekonomi, tapi juga hal yang lain termasuk dalam hal kesehatan dan lain-lainnya ya. Banyak hal dalam manfaat dari berkebun itu sendiri teman-teman. Jadi memang benar ya apa yang dikatakan para pendahulu atau para sepuh kita atau para nenek moyang kita. Para beliau-beliau ini tidak mau meninggalkan hal pertanian. Ya, kalau kita memang mau apa istilahnya mau menganalisa secara mendalam, ya tidak hanya seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam berkebun sendiri itu banyak unsur atau banyak nilai yang mengandung nilai ibadah kita kepada Allah ya, saya kira seperti itu ya. Contoh saja, wong tani iku sing akeh ku nrimo ya akeh syukure. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ya hampir keseluruhan atau hampir eh, para petani ini ya memang sudah menjadi tradisi ya, dari sudah ditanamkan dari hati ke hati sejak moyang kita dahulu. Makanya meskipun di antara keluarga kita atau saudara-saudara kita ada yang bukannya kok antipati dengan pekerjaan yang lain, bukan maksudnya bukan seperti itu. Kalau kita menelaah lebih dalam lagi bahwa bertani atau berkebun itu sendiri justru eh, barokahnya itu luar biasa. Contoh saja, wong tani itu panen ra panen itu yang nerimo kok. Itu orang tani. Terus yang kedua, bahwa diparingi panen, kalaupun wong tani itu panen, yo malah artinya malah seneng. Artinya merasa bersyukur, bangga dan berterima kasih kepada semuanya ya, saya kira kepada Allah terutama ya. Masalahnya yaitu tadi, nek wong tani ku istilah buntung ku sudah langganan. Iku wae. Dalam arti buntung gini teman-teman. Buntung itu bukan berarti tidak panen. Tapi apabila diteruskan dengan biaya atau ya intinya biaya lah. Wis ora cucuk. Lho iku nek wong tani iku ya seneng. Nah, itulah istimewanya berkebun atau bertani. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketiga, berkebun sendiri itu juga ada nilai ibadah. Artinya ibadah ibadah itu yang saya maksud begini. Ibadah itu tidak hanya sholat tok ya. Dan ibadah itu banyak macamnya, termasuk diantaranya seperti kita bertani seperti ini juga merupakan ibadah. Dan aktivitas kita setiap hari itu juga kategori ibadah. Kan seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau ana wong kok ora gelem polah, ya wong itu ora seneng ibadah. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan ini posisinya cuacanya ya agak agak mendung. Ya memang mendung dari pagi sampai sekarang sekitar jam 10-an itu mendung. Bahkan tadi pagi hujan. Dan ini lagi kita habis srengenge ini lagi apa ketok ini. Seperti itu ya teman-teman. Banyak hal di video-video saya yang sebelumnya saya mengatakan seperti itu, tidak bosan-bosannya saya mengatakan seperti itu, karena ya ini bagian dari edukasi saya dalam hal berkebun tentang kebun. Nah, meskipun berkebun tentang kebun pun itu juga ada nilai ibadahnya atau hubungannya dengan sang pencipta, saya kira seperti itu ya teman-teman. Banyak hal yang sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya juga.
di dalam berkebun sendiri itu juga ada nilai kasih sayang. Yo, kasih sayang tuh tidak hanya kepada sesama tok. Kita yo sayang sama tumbuhan, sama tanaman itu juga nilai ibadah juga. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau hari ini saya selalu mengupload atau membuat video ya temanya nenggone kebun ya. Memang edukasi ini berkebun ya. Tetap berkebun terus. Jadi saya kira seperti itu ya teman-teman. Oke, mau kita lihat-lihat tanaman yang ini yang termasuk yang paling akhir ya. Dalam artian paling akhir itu tanaman yang paling menanamnya itu paling carry dewe. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi ini sekitar 1 minggu lagi sudah bisa dibakar. Nah ini sudah bisa dibakar nih teman-teman. Seperti ini ya. Oke, yang bendino ancene ya dikliteri tandurane. Ya seneng lah, nyatane ya ngene lho. Enggak terasa dep-dep ya wis tukul jagunge lur. Padahal belum ada 10 hari, sekitar 1 mingguan ya. Saya membuat video di sini. Ini udah seperti ini. Nah, enaknya wong tani ngene iki lho. Di wong tani itu banyak memberi, yang jelas seperti itu. Nah, berangkat dari banyak memberi itu justru ya itulah hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari itu membawa berkah atau barokah tersendiri ya. Dan juga yang namanya barokah itu ya ora kok terus melumpuk umbruk-umbruk wakeh, nggak begitu teman-teman. Barokah sendiri ini kalau menurut saya ya hati nyaman, hati seneng, damai, keluarga damai, seperti itu ya teman-teman. Nah itu ada teman saya yang berada di gubuk, dan gubuk sendiri ini memang ya banyak manfaatnya. Ketika hujan wes langsung nih kene karo bakar jagung. Yuk cocok teman-teman. Nah fungsi gubuk ini sendiri ya itu selain untuk rehat, juga untuk ngaup atau berteduh ketika ada hujan turun. Tapi alhamdulillah ini kok dari pagi cuacanya mendung terus kok ini sekitar jam 10-an ya. Kok ada matahari kelihatan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berulang kali saya sampaikan bahwa nenggone pegunungan ini ya udaranya itu masih normal 100% ya teman-teman. Enggak ada polusi sama sekali. Jadi masih ori udaranya. Masih seger, asri 100%. Beda kalau di kota-kota besar. Di kota-kota besar itu banyak polusi. Itu juga secara tidak langsung mengganggu kesehatan kita ya. Karena polusi yang disebabkan bukan polisi. Polusi yang disebabkan dari pabrik-pabrik, kendaraan. Seperti ini ya teman-teman. Ini posisinya mendungnya sudah datang loh, sudah keliengan. Mendungnya wis dong lumpuh apa udan nih iki. Oke ya teman-teman. Kae sing waduh kae jenenge kok Gunung Kunci kok. Yang Gunung Kunci sendiri itu juga banyak mitos ya di sana. Ya cuman untuk pemahaman lebih dalam saya masih kurang begitu memahami ya. Itu hanya mitos atau memang beneran aja, saya juga nggak tahu ya. Di gunung itu yang jauh sekali tuh, yang paling tinggi itu namanya Gunung Kunci itu ya. Itu menurut cerita ya, itu kuncinya gunung.
Jadi yang dimaksud kuncinya gunung itu, kuncinya gunung di wilayah Kabupaten Rembang ini ya. Nah itu istilahnya kuncinya di situ, makanya dinamakan Gunung Kunci. Dan katanya teman saya, Gunung Kunci itu sudah meletus sampai ke luar negeri. Memang benar ya apa yang disampaikan para orang tua-tua dahulu. Besok suatu saat nanti kalau ada rejane zaman, maksudnya kalau ada keramaian zaman, Gunung Kunci itu meledosnya itu sampai kemana-mana, dalam artian sampai ke luar negeri. Dan ini hari ini saya membuktikan kata-kata orang tua dulu itu ternyata yang dimaksud meletusnya sampai kemana-mana itu memang benar. Jadi isinya Gunung Kunci itu larinya sampai ke luar negeri karena di situ di dalamnya itu berisi batu hitam yang dibuat dibuat macam-macam, dibuat proyek-proyek seperti itu ya. Jadi katakan kalau Gunung Kunci sampai luar negeri. Nah, itu memang benar seperti itu ya kata mbah-mbah kita dulu ya. Sebelum terjadi hari ini itu sudah dikatakan sama mbah-mbah kita dulu. Jadi hari ini saya lihat, oh berarti yang dikatakan para orang tua dulu atau para sepuh dulu itu seperti ini ya maksudnya. Dan hari ini Gunung Kunci itu kan dieksplor atau dikeduk buat pertambangan, digali. Jadi Gunung Kunci itu sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun ya. Tapi saya baru nyadar ya kalau yang dimaksud orang tua itu seperti itu. Ternyata hari ini Gunung Kunci sudah digali dan mungkin cara diperkirakan berapa tahun Pak kira-kira? Oh, kurang lebih sudah digali itu sekitar 30 tahunan. Itu Gunung Kunci. Dulunya gali manual. Iya dulu kan manual, tapi sekarang perusahaan sudah mulai masuk. Sekarang pakai alat berat. Wah ya wes mbah iki. Akhirnya ya mbah piye iki ra roh iki zamane iki sok ben iki piye iki anak putune iki. Ya, intinya dapat saya simpulkan bahwa diambil gimana saja. Jadi nggak mau yang sekiranya terus kira-kira dadekno ribete perkara ya wis nggak perlu lah. Ya memang kerusakan alam atau kerusakan dunia ini ya yang menyebabkan ya awake dhewe ya manusiane ini. Jadi ya piye? Oh wis encene wis zaman ku nek wis akhir kodrate kaya ngene iki. Ya nek masalah perusak itu dari dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang itu memang ya sudah ada. Zaman Nabi Adam pun yang namanya orang tukang perusak, tukang membangun itu kan ya ada. Jadi itu kan istilahnya kodrate utawa rumus donya ya. Kodrate donya ya kaya ngene iku dadi ana sing rusak ya ana sing bangun. Ana tukang rusak ya ana sing tukang bangun. Seperti itu, teman-teman. Jadi banyak manfaat istilahnya saya membuat video seperti ini ya mungkin selain edukasi pertanian atau berkebun ya banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan termasuk bertani sendiri ini kan memelihara atau melestarikan lingkungan atau merawat lingkungan juga ya biar ekosistem di lingkungan ini sendiri tidak rusak. Tapi kembali lagi kepada semula, dalam artian semula seperti yang saya katakan tadi bahwa kodratnya dunia ini ya ada yang membangun, ada yang merusak. Kira-kira seperti itu ya. Ya wes gak heran. Wes ora heran. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Oh ini anginnya ini luar biasa teman-teman. Saya ini berada di atas ketinggian berapa ya? Kalau nggak salah kalau dari
dari dasar itu ada, wah kok 2000 piye, luwih lah. Sekitar 2500-an ya, saya berada di ketinggian 2500 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi anginnya ya kencengnya pol. Ya maklum, di daerah saya ini itu kan memang kebanyakan pegunungan. Jadi wilayah-wilayah atau area-area pertanian itu juga berada di pegunungan seperti ini, di dataran tinggi seperti ini. Makanya di sini kebanyakan ya sing akeh ya buah-buahan sama jagung. Yang banyak itu seperti itu, buah-buahan, buah nangka, buah apa wae. Itu ada kalau di sini. Tanamannya ya jagung, ketela yang dibuat pate itu bisa banyak. Jadi seperti ini teman-teman. Oke ya teman-teman. Sementara itu dulu. Saya tak melanjutkan aktivitas saya. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi dengan waktu yang pas. Bisa kita sambung, dan saya doakan semoga teman-teman yang sudah hadir, yang sudah support, saya doakan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu, sukses bersama. Terima kasih.